Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, yang dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan Allah, selalu dalam kenikmatan, rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pada perjumpaan kita kali ini, saya akan bercerita tentang keajaiban sholat tahajud yang dialami oleh seorang sahabat karib saya, yang dulunya berada pada titik rendah, sekarang sudah berada dalam kesuksesan, terkabul apa yang dia cita-citakan, yang dia doakan selama ini. Namun sebelum itu, marilah sama-sama kita menebar manfaat dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share pada video di bawah ini. Mudah-mudahan channel Cahaya Al-Qud ini selalu dapat menebar konten-konten yang bermanfaat, selalu berkembang, maju, dalam membahas channel-channel yang bermanfaat untuk khalayak ramai. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat channel Cahaya Al-Qud, beliau ini terlahir dari sebuah keluarga yang sederhana, yang kehidupannya pas-pasan jika dibandingkan dengan kebanyakan orang. Beliau ini mengenal sholat tahajud pada saat kelas 6 SD. Karena pada saat itu beliau dalam keadaan kebingungan, beliau dalam keadaan risau karena akan menghadapi ujian, ujian kelulusan. Namun beliau ini tidak percaya diri karena beliau ini bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang berprestasi di kelasnya. Beliau prestasinya urutan yang ke belakang, urutan yang di belakang. Oleh sebab itu beliau merasa resah. Namun pada suatu ketika ada seorang kakak perempuannya memberikan saran agar beliau ini melaksanakan sholat tahajud kalau ingin lulus ujian. Nah, karena tekadnya kuat untuk lulus, maka beliau melaksanakan apa yang disarankan oleh kakak perempuannya tersebut. Jadi pada saat tengah malam, kira-kira jam 1 malam, beliau ini keluar rumah untuk mengambil wudhu. Maklum pada zaman itu, namanya juga di kampung, rumah-rumah masih jauh, rumah-rumah juga masih sederhana, kamar mandinya pun di luar. Namun karena beliau ini bertekad ingin lulus, beliau berani untuk keluar rumah, mengambil wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud ini dia jalankan, hati beliau merasa tenang, beliau tenang dalam menghafal pelajaran, dan keesokan harinya beliau dapat mengisi soal-soal ujian, dengan cukup mudah. Karena apa yang dia pelajari, apa yang dia hafalkan itu kebanyakan keluar dalam soal ujian. Nah, beliau ini melaksanakan sholat tahajud, selama ujian itu berlangsung dan sampai saat kelulusan. Dan tiba pada saat kelulusan, pada saat beliau mendapat berita kelulusan, sama-sama berkumpul di lapangan, dan pada saat itu beliau kaget, namanya dipanggil sebagai peringkat ranking ketiga di kelasnya. Akhirnya beliau ini bersyukur, karena Allah telah mengabulkan doa-doanya.
karena beliau ini melaksanakan sholat tahajud. Dan tidak sampai di situ saja, setelah dia lulus melanjutkan ke jenjang SMP. Di SMP ini berada di tengah kota, ya. Di situ persaingannya juga bertambah lagi, ruang lingkupnya lebih luas lagi karena SMP ini merupakan SMP yang favorit, ya. Banyak teman-temannya dari berbagai sekolah dasar di Kota Palembang saat itu, ya, berkumpul di SMP tersebut dan banyak bersaing di situ. Karena beliau ini berasal dari sekolah yang kecil di kampung, beliau agak sedikit minder, ya. Namun akibat dia selalu melaksanakan sholat tahajud, beliau ini tenang. Jadi pada saat masuk SMP kan pada zaman itu biasanya menghadapi ujian penataran P4, ya, selama seminggu. Mungkin kalau sekolah zaman sekarang itu namanya MOS, ya, masa orientasi siswa, ya. Pada zaman itu kan penataran P4. Di dalam penataran P4 ini, ya, teman-temannya ini kayaknya memang cerdas-cerdas, ya, berasal dari sekolah-sekolah yang mungkin bonafit, ya. Namun beliau tenang-tenang saja karena beliau sudah melaksanakan sholat tahajud, mungkin diberikan Allah ketenangan. Nah, pada saat selesai masa penataran P4 dan pada saat pengumuman kelulusan, mereka dikumpulkan di lapangan, ya, dan beliau pun kaget. Alhamdulillah, rupanya beliau mendapatkan peringkat ketiga. Mendapat peringkat ketiga pada saat penataran P4 tersebut. Begitu terus berlangsung, ya. Hari berganti hari, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun, ya. Beliau selalu berprestasi di sekolahnya dan mendapatkan peringkat kedua, ketiga. Dan sampai melanjutkan sekolah SMA pun begitu juga. Beliau selalu mendapatkan peringkat, ya. Akhirnya beliau ini memang dibukakan pikirannya oleh Allah, ya, mungkin EQ-nya dibukakan oleh Allah supaya lebih cepat menangkap pelajaran yang dia terima, ya. Jadi semenjak kelas 6 SD sampai SMA, beliau ini selalu mendapatkan prestasi yang cukup baik. Nah, tiba pada saat setelah beliau lulus sekolah SMA, beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau ini setelah lulus bingung untuk melanjutkan kuliah kemana karena dia mengingat bahwa orang tuanya bukan orang tua yang mampu, ya. Jadi beliau mencoba, ya, untuk mengikuti tes masuk ke perguruan tinggi, ya. Rupanya alhamdulillah beliau ini lulus. Namun untuk melanjutkannya, orang tua beliau ini tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai beliau ini kuliah. Akhirnya pupuslah harapan beliau ini untuk melanjutkan kuliah, ya, di perguruan tinggi. Akhirnya beliau mencari pekerjaan, ya, di Kota Palembang. Keliling-keliling pun dia belum dapat pekerjaan, ya. Mungkin Allah mengujinya di sini, apakah dia terus melaksanakan sholat tahajud atau berhenti sampai di situ. Namun dia tetap bersabar, dia tetap melaksanakan tahajud, ya. Mungkin ini adalah jalan yang diberikan Allah, ya. Karena dia yakin pada suatu ujian itu pasti ada hikmahnya, ya. Jadi pada suatu ketika ada seorang temannya mengajak beliau ini merantau ke Kota Batam. Akhirnya beliau berangkat ke Kota Batam dan mencari pekerjaan di Batam, ya. Mencari pekerjaan di Batam. Dan di Batam pun tidak segampang itu dia mendapatkan pekerjaan. Beliau 6 bulan terus mencari pekerjaan, keliling-keliling sambil beliau berdoa, bermunajat pada malam hari. Siangnya beliau mencari pekerjaan namun belum kunjung dapat. Akhirnya pada suatu ketika beliau mendapatkan seorang teman, berjumpa dengan seorang teman di jalan, dan teman beliau ini berasal dari Bandung, ya, yang baru tiba dan mencari pekerjaan juga di situ. Akhirnya si temannya ini mengajak beliau ini untuk singgah ke Masjid Raya Batam Center pada waktu itu. Jadi temannya ini
mengajak beliau sebelum mencari pekerjaan, sholat duha terlebih dahulu. Nampaknya memang teman beliau ini seorang yang berilmu, juga mempunyai cukup ilmu agamanya ya. Akhirnya setelah melaksanakan sholat duha, beliau mencari pekerjaan lagi dan mendapatkan lowongan pekerjaan dan memasukkan lamaran pekerjaan. Dan akhirnya 2 hari kemudian lamaran beliau ini dipanggil untuk interview. Setelah interview, beliau ini memenuhi persyaratan dan lulus dan dipekerjakan di PT tersebut. PT ini adalah sebuah PT elektronik ya, PT elektronik yang dikelola oleh orang Singapura. Jadi beliau ini di situ bekerja selama setahun 6 bulan karena pada saat itu terjadi krisis moneter ya. PT investor ini menarik ya, menarik investornya, menarik investasinya karena di Indonesia pada saat itu sedang krisis moneter. Akhirnya kontrak beliau tidak disambung ya. Beliau menganggur lagi dan mencari pekerjaan selama sebulan juga belum dapat ya. Akhirnya beliau beristirahat ya di sebuah mall dan membaca koran. Nah, pada lowongan di koran tersebut ada lowongan pekerjaan dan dia mengisi lowongan pekerjaan tersebut, tetapi berada di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Akhirnya beliau melayangkan lamaran lewat pos ke perusahaan tersebut ya. Perusahaan itu perusahaan distributor yang mempunyai cukup mempunyai nama ya di kota tersebut. Akhirnya setelah ditunggunya, sambil dia berdoa pada saat tahajud, 10 hari kemudian beliau dipanggil untuk interview dan ke kota Tanjung Pinang. Jadi beliau ini memang belum pernah ke kota Tanjung Pinang dan belum tahu. Akhirnya dengan izin Allah, beliau juga sampai ke Tanjung Pinang untuk interview. Setelah interview ini beliau langsung diterima kerja dan pada hari itu juga disuruh bekerja. Namun beliau beralasan bahwa dia jauh dari Batam, di sini belum mempunyai tempat tinggal. Dia kemukakan kepada bagian personalia perusahaan tersebut ya. Akhirnya personalia perusahaan tersebut ya memberikan fasilitas kepadanya tanpa dia sangka. Diberikanlah dia tinggal di fasilitas perumahan perusahaan. Akhirnya beliau tinggal di situ ya. Semakin hari semakin pekerjaan memang semakin bagus ya, karirnya semakin meningkat. Beliau dipercaya dan mendapat posisi jabatan yang penting di perusahaan tersebut ya. Perusahaan tersebut adalah perusahaan distributor yang ternama di kota Tanjung Pinang tersebut. Akhirnya setelah bertahun-tahun beliau bekerja di situ, beliau dipercaya untuk mengelola perusahaan tersebut. Nah, di sini dia berpikir bahwa Allah selama ini sudah banyak memberikan rezeki kepadanya ya, telah banyak memberikan keajaiban yang dia kerjakan ya. Setiap malam dia sholat tahajud. Nah, inilah hasilnya. Jadi sahabat-sahabatku ya, cerita ini adalah sebagai motivasi ya buat kita semua. Mungkin buat sahabat-sahabat apabila memang sudah sukses, mungkin akan bertambah sukses apabila selalu menjalankan sholat tahajud. Dan mungkin yang belum sukses juga ya, akan mendapat kesuksesannya apabila mendawamkan sholat tahajud ini ya. Jangan ragu lagi sahabat-sahabatku ya, Allah selalu menepati janjinya ya. Demikian itulah kisah yang saya ceritakan ya, yang berasal dari teman karib saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat sekalian, menjadi manfaat buat kita semua ya, bahwa kita tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan sholat tahajud, karena sholat tahajud ini fadilahnya amatlah besar.
baik di dunia maupun di akhirat kelak ya. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.